Mari kita berdoa. Bagaimanapun sukacita kami tidak bisa hilang kalau Yesus itu ada di dalam hati kami. Walaupun banyak pergumulan, tapi kami tahu kami tidaklah pernah sendirian. Karena Allah menyatakan di dalam Yesus, aku menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Di jauh pun kami masih bisa kami berkomunikasi satu dengan yang lain seperti keluarga yang besar sebagaimana Tuhan Yesus katakan. Karena Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh tempat, itulah sebabnya hari ini kami tahu bahwa Yesus tidak terbatas. Dimanapun kami berada mendengarkan perkataanmu, Engkau ada di tengah-tengah kami, menghiburkan kami sebagai anak-anak yang dimana Bapa kami menceritakan ceritanya kepada kami. Ceritakanlah Tuhan Yesus cerita yang mau Tuhan kami dengar malam ini dan juga dapat kami mengerti. Saudara-saudara kami yang jauh pun lindungilah mereka dan berkatilah mereka. Demikian juga kami yang ada di studio ini. Supaya kami masih ada kekuatan menceritakan cerita Tuhan Yesus kepada kami semuanya. Namamu saja dipuji dan dipermuliakan sampai Engkau datang kedua kali. Itulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, langsung kita ingat cerita Betania ya. Apa kita ingat di Betania, cerita yang paling kita senangi dengarnya? Siapa yang coba tahu? Iya, si Lazarus itu kampungnya di Betania, tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Makanya Yesus sesudah minggu-minggu terakhir, kemungkinan ini hari Selasa, dalam cerita ini dia ke Betania lagi. Iya, sudah dibersihkannya bait Allah malam-malam. Ayo kita ke Betania lagi katanya. Iya, ini bukan di rumahnya Lazarus dia. Iya, rupanya ada Lazarus di sana, ada juga yang lain. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta. Jadi kenapa namanya Simon si Kusta? Ini nama. Ya, kemungkinannya apakah dia sakit dulu, sudah itu sembuh, akhirnya orang katakan, oh inilah dia katanya. Simon si sakit kusta dulu, tapi kita tidak tahu kalilah. Tapi rumah di mana Yesus tinggal, di rumah Simon si kusta. Dan sedang duduk makan. Jadi mereka makan, inilah yang kita bilang di sini Yesus tinggal. Dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Jadi di tengah-tengah perjamuan mereka ini waktu makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Iya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ini yang dilakukannya. Iya. Kalau tadi si kusta ini duduk makan bersama dengan Yesus. Tetapi perempuan ini lain ceritanya. Dia membawa minyak narwastu yang mahal. Dan dipecahkannya minyak itu, barulah dicurahkannya ke atas kepalanya Yesus. Iya, inilah ceritanya. Nanti kalau boleh Anda menceritakannya kembali boleh juga. Dulu ada juga orang yang mau mengeksegesi. Tapi sampai sekarang nggak ada lagi. Karena kemungkinannya, lebih suka kita Bapak Jusuf saja khotbah kemungkinannya. Iya, makanya nggak ada lagi orang yang mengirimkan khotbahnya untuk kubacakan. Iya, tapi kalau ada nggak apa-apa. Iya, tapi janganlah pula 1 jamnya. Nanti kan semua pula dia yang didengarkan, kan nggak enak pula begitu. Iya, kalau 10 menit kurasa cocok. Atau begini tafsiranku gitu kan cocok ya. Nah, barulah benar, barulah ku tambahkan di belakangnya. Tapi kalau dibuatnya pula 2 halaman untuk dibaca,
ngantuk nanti semua, apalagi sudah siap makan malam gitu. Iya. Baiklah, jadi sudah kita lihat, ya, apakah murid-muridnya ada di sini? Murid-murid sepertinya nggak kelihatan kali ya. Yang kelihatan hanya Simon si kusta dan makan, dan ada seorang perempuan bawa minyak narwastu, dan sesudah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Sampai di sini inilah yang kita lihat bintang filmnya dalam cerita ini. 4. Ada orang yang menjadi gusar, kan orangnya. Jadi Markus gak menceritakan apakah ini muridnya yang gusar atau orang lain, tidak diceritakan. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Apa kesan di sini? Enggak setuju dia kepada apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Begitulah menafsirkannya. Jadi bisa juga kita juga tidak setuju. Kemarin murid-murid itu tidak setuju kalau anak-anak datang kepada Yesus, kan gitu ya. Sebelumnya lagi ada juga murid-murid tidak setuju kalau orang lain memakai nama Yesus untuk mengusir setan. Di waktu mereka makan ini juga ada yang gusar. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Karena menurut dia itu menjadi sia-sia. Karena dituangkan kan hilang. Iya. Ayat 5 ada alasannya. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Wah, bagus ya? Ya bagus deh. Mereka memarahi perempuan ini. Waktu itu kan mereka memarahi anak-anak, jangan kau datang, katanya kan begitu. Iya, jangan pakai nama Tuhan kami, katanya kan gitu. Ini juga sama. Iya, marah orang ini kepadanya. Karena 300, berapa harganya? Iya, 300 dinar katanya ya. Iya, karena di dalam perhitungan kita 300 dinar itu lebih. 1 dinar itu upah kerja 1 hari, kan gitu kita sudah belajar. Waktu dia memasukkan persembahannya cuma 2 sennya. Iya, berarti ini gaji 1 orang lebih untuk 1 tahun. Kalau di Kabanjahe ini nggak usah mahal gaji. Iya, kalau 100.000 saja 1 hari, 1 tahun. Ini kan lebih. Berarti sudah banyak, mahal kali lah minyak narwastu ini yang dibawa oleh perempuan ini dan dicurahkannya kepada kepala Yesus. Maka ada orang yang gusar, dan orang gusar itu akhirnya nggak tahan memarahi perempuan ini. Menurut kamu kenapa dia marah? Iya, kita ini juga sering kayak gitu. Uang orang yang habis, kita yang marah karena ada haknya, kan gitu. Inilah manusia orang berdosa, namanya menguasai. Padahal semua mereka ini hanya tamu untuk makan bersama-sama. Sudah kenyang dia dibuat oleh tuan rumah yang punya sakit kusta ini. Datang lagi yang lain memberikan lagi kepada Yesus. Oh, dia tidak senang. Alasannya nggak senang kenapa? Iya, ayat 6 ya, itu alasannya. Iya, karena katanya tadi apa? Berikan maunya uang ini kepada orang miskin. Hatinya kan baik. Iya, inilah dia nanti. Iya, karena menurut dia sia-sia dibuangkan ini sama Yesus. Itu ya. Nah, nanti kita sering juga berpikir ini. Sia-sia buangkan sama Yesus. Jadi kalau enggak gitu bagaimana caranya, katanya kan? Jual, sesudah itu diberikan kepada orang miskin. Jangan ada pemborosan. Iya, begitu ya. Karena mahal kali tadi kan? Iya, 6. Tetapi Yesus berkata, nah ini Yesus membela ya. Ya, Yesus membela. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Ya kan? Biarkanlah dia, biarkanlah anak-anak itu datang padaku. Jangan kalian
halang-halang. Ini juga demikian, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Ini dari Yesus. Didengar oleh semuanya. Apakah ada murid-muridnya di sini ikut? Tidak diungkapkan. Murid-murid nggak diungkapkan oleh Markus. Tapi dia katakan, biarkanlah dia. Kenapa biarkan? Katanya ya. Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Jadi Yesus tidak menilai ini apa? Pemborosan. Tetapi itu perbuatan baik yang dilakukan oleh perempuan ini kepada Yesus. Wah, kalau begitu bisa kita salah ya? Ya kita rasa setuju Yesus, padahal yang dilakukan ini adalah perbuatan yang baik kepada Yesus. Dibela Yesus dia. Dia sudah melakukan perbuatan baik padaku. Iya, jadi cara berpikir orang ini berbeda dengan cara berpikir Tuhan Yesus dan cara berpikir perempuan. Cara pemikiran perempuan ini itu tidaklah pemborosan. Tapi orang lain memikirkan pemborosan. Perempuan ini berpikir, inilah perbuatanku yang baik yang bisa kulakukan kepada Yesus. Dan memang diterima Yesus itu. Maka dijawabnya, iya, biarkanlah katanya. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Yesus menerima perbuatan perempuan itu. Dia tidak katakan itu pemborosan. Dan dia tidak katakan itu salah, tetapi dia katakan ini perbuatannya cukup baik. Gitu ya. Dia sudah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Kalau setiap kali kita melakukan sesuatu begitu kata Yesus kan senang kita ya. Si ini sudah cocok kali. Disapanya orang-orang yang jauh, yang belum pernah ke gereja umpamanya ya. Oh, ini perbuatan yang baik kali padaku. Karena selama hidupku nggak pernah orang memanggil namaku. Kan bisa kan? Iya, Facebooknya pun dibuatnya nggak dilihat orang. Dan nggak pula dikomentari orang. Dia cuma melihat Facebook orang, tapi Facebooknya nggak pernah dikomentari orang. Tetap nol yang melihat. Dibuatnya pula YouTube-nya itu juga cuma nol terus yang melihatnya. Dia terus melihat YouTube orang lain, tapi YouTube-nya nggak pernah dilihat orang. Nah, di sini tadi Yesus mengatakan dia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Didengar oleh orang-orang di situ semua. Iya, bisa juga kita katakan banggalah perempuan ini. Kemungkinannya nggak pernah dipuji orang, tetapi sekali ini dipuji Yesus, iya. Karena kemungkinannya tahunnya dia harga narwastu ini, bahwa ini biaya pekerja satu orang untuk 1 tahun. Jadi kalau dialah buruh untuk memberikan ini sama Yesus, dia harus bekerja 1 tahun lebih. Ya, dan gajinya jangan diambilnya. Itu hanya untuk membeli minyak narwastu. Kan bagus sekali itu. Tetapi yang lain menjadi gusar juga. Karena bagi dia itu merupakan pemborosan. Maka dalam hidup kita ini tetap ada 2 cara kita berpikir. Iya. Satu kita berpikir pemborosan. Nah, satu dipikirnya ini tidak pemborosan. Iya. Kenapa kamu diam Bapak Joshua? Kan bisa nanti. Karena diam aku. Iya. Bisa orang merasa rugi melayani Yesus. Itu wah hebat ya. Iya, rugi kali kau hidup nak. Selama hidup kerjamu khotbah saja, katakan bisa kan? Iya. Ya bisa. Tetapi ku rasa kata Tuhan Yesus, itulah perbuatan yang baik yang sudah dilakukannya kepada aku. Selama dia hidup hanya 1 ceritanya katanya. Menceritakan namaku kepada orang lain. Tapi keluarga mungkin tidak memuji dia. Rugi kali kau kata. Itu yang memikirkan di sini. 1 tahun bekerja setiap hari hanya untuk berapa menit? Pecahkan? Tumpahkan apa? Iya, habis katanya. Dalam bahasa kami, sudah kering kan. Iya, itulah dia.
Makanya sebagian berpikir 1 tahun gaji kalau buat pecahkan habis. Memborosan kali itu. Kan itu dalam pikirannya. Ya kurasa kita ini akan menggunakan penilaian dalam hidup kita. Apa yang kita perbuat kepada Yesus. Menarik ya. Jadi pernah kan pikirkan Bapak Joshua, hidup hanya khotbah setiap hari? Iya pernah. Iya pernah. Aku mau khotbah, aku bilang, ya kata Mama Joshua, mankam dulu kita. Iya, kadang-kadang diambilnya sisir gitu, karena lupa aku bersisir, karena senangnya aku menceritakan Alkitab itu, diambilnya sisirnya disisirinya, kapes kaku akam. Ya kan lain-lainnya, sama dia bernilai bersisir, sama aku nggak bernilai bersisir atau nggak bersisir, cantiknya aku di hadapan semua gitu. Iya, bukan rupa aku dilihatnya, yang pendek ini kupikir, bukan rupa aku yang dilihatnya, yang dilihatnya cuma apa? Khotbahnya saja yang dilihatnya, aku pikir. Oh, ini skin godu-godu, gitulah cakap karo kami di sini gitu. Nah, itu makanya penilaian manusia itu sangat berbeda. Maka Yesus memuji perempuan ini. Kan begitu di sini ya? Iya, hebatlah ya. Pencipta langit dan bumi memuji satu dalam pengorbanannya. Kemarin dipujinya juga janda. Nggak ada dipujinya situ laki-laki ya. Kan kemarin kan janda kan. Mari katanya pada murid-muridnya, pemberian janda inilah yang lebih banyak daripada semua yang lain. Di sini juga dipujinya juga. Iya, makanya dikatakannya di sini, janganlah kamu menyusahkan dia katanya. Karena bisa dia menjadi susah. Iya, habis sekali kau buat katanya, kan bisa nanti berubah kan? Makanya disambung Yesus di sini teguhkannya. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Jadi kalau kita lakukan perbuatan kita sama Yesus, dikatakan, oh bagus sekali perbuatanmu itu, gitu kah? Kan begitu di sini ya? Dia yang menilai, karena orang lain menilai pemborosan, tapi Yesus menilai perbuatanmu yang baik. Ayat 7. Karena orang-orang miskin katanya selalu ada padamu. Jadi nggak mungkin kita mendoakan supaya jangan ada orang miskinnya. Karena Yesus katakan di sini apa? Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Itu alasannya. Rupanya orang ini cuma cerita saja. Maka dikatakan Tuhan Yesus di sini apa? Bila kamu menghendak, nggak maunya dia memberikannya, ada pun uangnya. Tapi yang dibuat perempuan ini kepada Yesus, keberatan dia supaya diberikan kepada orang miskin. Makanya dikatakannya, kalau kamu mau memberikan kepada orang miskin, bisanya katanya. Tapi karena mereka ini tidak mau, maka dikatakan di sini, bila kamu menghendakinya katanya, bisanya kau menolong orang-orang miskin ini hanya karena kamu tidak mau. Perempuan ini mau menolong, kan gitu maksudnya sini. Iya, jadi bisa di bibirnya bagus, tapi di hatinya enggaknya ada tabiat untuk menolong. Iya, tapi mempersalahkan perempuan ini, itu dibuatnya alasan. Iya. Jadi perhatikan alasan orang, bukan karena dia mau. Alasannya cantik, tetapi sebenarnya bukanlah demikian. Nah, makanya berbahagialah orang yang yang bersih hatinya. Orang ini kan nggak bersih hatinya. Kalau perempuan tadi bersih kali hatinya, ini minak nawastu, cocok kali kuberikan kepada guruku ini. Lantas mereka tidak berkeberatan. Mereka ini keberatan karena mereka pikiran mereka supaya berikan kepada orang miskin. Rupanya adanya orang miskin, mereka ini tidak mau menolongnya. Baru disambung Yesus, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Jadi ini pemberian yang cuma satu kali. Makanya kalau kita ingat perempuan-perempuan itu bawa apa? Rempah-rempah ke kuburan, dibawanya lagi pulang ke rumah, kan begitu ya? Karena nggak lagi Yesus di situ. Ini ada kesempatan, masih di sini dia, kan itu dikatakannya. Ya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Iya, itulah maksudnya di sini. Tidak selamanya, pas waktunya.
Makanya perempuan yang pulang dari kubur itu sudah dibawa rempah-rempahnya, sudah dicuri orang mayat Tuhan kami katanya. Karena begitu rindunya dia memberikan rempah-rempahnya itu, memberikannya supaya mayat Yesus dikuburkan dengan rempah-rempah yang lengkap. Ternyata sudah terlambat, nggak diperlukannya lagi karena dia sudah bangkit. Dia tidak ada lagi di sini, kemana lagi berikan? Kalau orang miskin selalu ada di situ. Oh, makanya ini salah satu rupanya pemberiannya itu pas pada momennya dan hanya tunggal kali. Bukan reguler. Bukan setiap hari Minggu ada durung-durung masukkan, bukan itu di sini. Makanya dikatakannya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Kesempatan, this is the last. Sekali kalau menjadi kesempatan. Iya. Waduh. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Berarti ada kemungkinannya ada uangnya dia. Maka dapat dilakukannya. Apakah mina ini cuma dia punya, kita tidak tahu. Tapi dapat dia lakukan. Maka orang yang lain juga bisanya dapat dilakukannya, menolong orang miskin kalau memang dia mau. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Lalu sambungnya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Wah, hebat ya. Jadi perbuatannya ini untuk lambang penguburan Yesus sebelum dia disalibkan. Begitu ini ceritanya. Baru bisa kita juga, apakah dia sudah tahu? Kalau didengarnya 3 kali bahwa anak manusia akan dibunuh, kemungkinannya. Tapi satu orang pun penafsir nggak berani mengatakan karena imannya maka dibuatlah minyak narwastu ini. Iya, nggak ada satu pun yang menahu apa. Cuma satu mengatakan kemungkinannya dia tahu bahwa kematian Yesus sudah dekat. Iya, makanya inilah momennya diberikannya lah untuk penguburan Yesus. Kan itu dikatakan Yesus kan? Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Karena nanti waktu penguburan kan sudah buru-buru. Karena itu hari raya Paskah dan ia ada dalam keadaan dihina. Ini kan nggak dihina dia. Ya, karena dia masih ada di tengah-tengah mereka sebelum hari rayanya. Kemungkinannya ini hari Selasa. Banyak kali orang berkata Yesus disalibkan nanti pada hari Jumat. Iya, makanya perempuan ini berbuat dengan hubungannya mempersiapkan kematianku. Berarti di sini pun sebenarnya diceritakannya mengenai kematiannya. Kan begitu katanya ya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Kenapa kau ganggu dia? Dia sudah buat dan pengorbanannya ini adalah untuk penguburanku yang sudah dekat ini. Sudah hari Selasa, Rabu dan Kamis. Iya. Jadi perbuatannya ini sangkut pautnya dengan salib. Ya, ayat 9. Aku berkata kepadamu, ini kepadanya semua ya, yang lagi diperlukan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kurasa inilah cuma persembahan. Sejauh aku tahu dalam Alkitab, sama dengan persembahan janda itu yang diulang. Dan ini di mana saja Injil diberitakan akan disebut untuk mengingat dia. Ya, aku buat di sini catatanku sedikit. Waktu aku mula-mula bertobat, itu tahun 1976 lah. Situ sudah mulai aku aktif mengikuti kebangunan rohani di kota Medan. Dan yang masih kuingat sampai sekarang, KKR dulu itu sering kali dilakukan 5 hari. Wah, KKR yang dulu bukan menyunglak, tapi memang benar-benar kebangunan rohani. 5 hari kebangunan rohani. Pulang jam 10, 11 sampai di rumah. Dan pada hari kelima, itu masih kuingat beberapa kali, itu akan dihotbahkanlah minyak narwastu yang dipecahkan dan dipersembahkan kepada Yesus.
Itu pada hari kelima. Untuk mengingat dia, di mana saja Injil diberitakan, perbuatannya ini harus dikhotbahkan. Dan pada hari kelima itu dikhotbahkanlah tentang minyak narwastu yang diberikan kepada Yesus untuk persiapan penguburannya. Jadi malam yang kelima itu biasanya, disitulah semua kami memikirkan apa yang kupersembahkan untuk Yesus kalau dia sudah mati untuk dosaku. Disitulah persembahan yang paling banyak dikumpulkan untuk menutupi semua kebutuhan kebangunan rohani itu. Barulah ku ingat ini. Inilah perbuatan satu-satunya yang tidak bisa dilupakan oleh Yesus. Di mana saja Injil diberitakan, perbuatannya ini harus disebut. Jadi kalau dikhotbahkan Injil, harus ikut minyak narwastu perempuan ini dikhotbahkan. Untuk mengingat dia, supaya kita yang hari ini juga hidup. Kurasa begitu maksudnya. Supaya ingin mengikuti ceritanya dia, kita juga akan memberikan persembahan kepada Yesus untuk persiapan penguburannya. Pada waktu itu seringkali dalam kebangunan rohani itu memang cukup banyak sekali orang yang mau mengikuti perbuatan perempuan ini, memberikan persembahan untuk menutupi seluruh kebutuhan kebangunan rohani yang begitu besar. Berarti perbuatannya ini tidak berakhir dalam malam itu. Ya, di mana saja Injil diberitakan, ada satu perempuan yang memecahkan minyak narwastunya dan dicurahkannya kepada tubuh Yesus untuk persiapan penguburannya. Maka ditantanglah kami, minyak narwastu yang manakah yang Anda akan curahkan kepada Yesus untuk kemuliaannya. Itulah khotbah tantangan. Saya ingat pada masa mula saya. Waktu saya baca ini, saya ingat, oh begini dulu waktu kami ke Bangun Rohani, baik di Stadion Teladan maupun di GOR. Di GOR itu dulu satu-satunya tempat kebangunan rohani. GOR itu di di pajak ya, di pajak Sambusana. Ya, disitulah kami kebangunan rohani. Ku ingat sekali lah ini. Jadi ada orang-orang besar, ada orang-orang ini, semua mereka memikirkan minyak narwastu yang mana yang kuberikan, karena ini temporer, cuma satu kali ini ke bawah rohani, besok nggak ada lagi. Karena itulah malam yang terakhir. Makanya inilah perbuatan yang satu untuk Yesus tak bisa dilupakan. Setiap kali Injil diberitakan, harus kita ceritakan perbuatan perempuan ini untuk mengingat dia. Jadi betapa berharganya yang dibuat oleh Yesus, yang dibuat oleh perempuan ini kepada Yesus untuk mengingat penguburannya. Apakah dia orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus atau tidak? Tapi itu nggak diceritakan lagi di sini. Yang diceritakan bagaimana hebatnya saat perempuan ini hilanglah semua minyak harumnya itu dalam 5 menit, habislah semua. Tetapi itulah yang dipuji oleh Tuhan dan disambung di belakangnya. Ya, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia di mana saja Injil diberitakan. Jadi dipadukan Yesus, Injil memberikan, Yesus memberikan nyawanya, perempuan memberikan apa yang dia punya untuk mengingat dia. Rupanya Yesus tidak mau dilupakan apa yang diperbuatnya kepada Yesus. Jadi dalam pikiran saya tadi, rupanya Yesus mencatat semua apa yang kita buat kepadanya. Makanya tadi nilainya kurang lebih gaji buruh 1 tahun. Itu bukan sedikit itu. Tetapi itulah diingat apa yang diberikannya, di mana saja Yesus diberitakan. Ikutlah persembahan perempuan ini disebut supaya teringat dia, tidak menjadi lupa. Bagus ya? Ya, jadi mana tahu malam ini kebangun rohani ya, mana tahu minyak narwastu yang mana yang kita akan pecahkan. Iya, ya kami di studio ketawa kami nggak ada minyak narwastu kami Pak, katanya. Nggak apa-apa, tapi ini disebut untuk mengingat dia yang melakukan ini. Sampai Yesus datang kedua kali. Jadi setiap kali ada kebangun rohani, diingatlah namanya. Oh, ini perempuan Samaria. Oh, ini perempuan yang bersedia berkorban untuk Yesus. Karena banyak manusia berkorban. Begitu habis
lenyap semua. Tapi rupanya apa yang kita buat sama Yesus, dia nggak pernah melupakan perbuatan kita itu kepadanya. Dan kalau namanya disebut, mau dia disebut juga nama, ya. Tapi saya kan bukan mengkhotbahkan kebawaan rohani malam kelima ini kan. Ya, kemarin kita memang Paskah ya. Ya, itu tuliskanlah nama Anda di luar kan itunya. Tapi ini bisa mana tahu. Aku belum pernah mengambil bagian dalam pekerjaan Allah secara khusus. Ini kan secara khusus. Kalau orang miskin tetapnya ada. Kalau kau mau bantu, bisanya terus bantu katanya. Tetapi sekali ini cuma. Iya. Oke ya? Ya, jadi saya tidak menuruh. Jangan nanti datang pula orang, begini kan buat ini minat narwastuku di katanya. Jangan, ini tidak. Iya, karena ini bukan kebawaan rohani, perlu. Tapi saya ingat beberapa kali kami Stadion Teladan, demikian juga ini. Dan waktu saya lihat, karena kami juga sama ke Kupang, di NTT, sama. Dan barulah saya mengerti pengaruh perbuatan perempuan ini dalam pekerjaan Allah, menggugah orang untuk ikut berpartisipasi dalam pekerjaan Allah. Maka seringkali di dalam satu namanya Badan Pekabaran Injil saya gabung, seringkali tidak tahu surat tanah ini di mana, karena itu yang ditaruhkannya ke dalam persembahan pada malam itu. Di mana tanahnya? Nggak tahu. Ya, karena menurut dia itu cuma kesempatan. Ya, ada dulu pernah saya ceritakan, ada satu orang berjanji ya, itu di sekolah di mana saya sekolah di waktu Selandia Baru. Jadi nama sekolah itu sekarang sudah menjadi namanya. Karena dia tahu dia akan mati, kemana lagi lah, semua harta ini seperti itu lah. Nah, baru diberikannya, waktu dia sekolah sudah dikatakan dia akan umurnya tinggal 2 tahun lagi. Sekolah dia baru dikasih tahu 6 bulan lagi. Siap itu pulang dia, dibuatnya surat wasiatnya, supaya akhirnya nama itu dibuat namanya sendiri. Dan memang benar karena penyakitnya diketahui berapa lama lagi dia hidup. Ini minyak narwastu. Ya, jadi asal kami ke sekolah itu nggak bisa kami nggak lupa, nggak bisa kami nggak menyebutkan. Mau kemana kau? Kata supir taksi kan. Oh, sekolah ini, bapak sekolah ini kita. Oh, siapa maksudmu? Kata. Ya, kita bilang. Nggak bisa kita lupa. Maka di sini nggak pernah bisa dilupakan kalau ada kebangunan rohani di mana Injil diberitakan. Inilah perbuatannya kepada Yesus. Mana tahu kita dipimpin Tuhan supaya nama kita tinggal di bumi. Walaupun kita sudah pergi ke surga. Ayat 10. Lalu pergilah Judas Iskariot. Wah, langsung kita berdiri bulu roma kita ya. Iya, yang satu memikirkan minyak narwastu, tetapi yang satu memikirkan Judas Iskariot, mau mencari uang dalam kematian yang satu ini. Ya, itu juga sejalan. Yang ini memikirkan minyak pengurapan kematiannya, yang satu ini memikirkan apa? Bagaimana supaya aku dapat kalau dia mati. Nah, makanya seringkali keluarga ribut. Kalau orang tuanya mau mati, banyak kali kesusahan supaya warisan ini siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat. Di sini keluarlah nama Judas Iskariot. Makanya Markus menulis ini. Lalu pergilah Judas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu. Berarti ada di situ murid yang lain tidak disebutkan, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Satu untuk penguburan, satu untuk menyerahkan. Itu pun disebutnya dua-dua, enggak satu saja. Bukan yang baik saja disebut dalam Alkitab ini. Maka disebut juga neraka, disebut juga sorga, disebut juga dosa diampuni, disebut juga dosa kapanpun tidak diampuni. Nah, 11. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kepada siapa? Kepada Judas. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik. Ini juga kesempatan yang baik. Yang tadi kesempatan baik untuk memberikan minyak narwastu. Ini juga mencari waktu yang baik untuk menyerahkan Yesus. Apa kita buat supaya jangan kita lupa cara menafsirkannya? Bagaimana kalau kita buat caranya perbuatan Yesus dalam cerita ini? Atau salah?
perbuatan orang kepada Yesus. Supaya jangan kita lupa, Judaslah pula dulu dari bawah kan. Iya, dia juga mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus kepada siapa? Iya, kepada imam-imam, supaya imam-imam berjanji memberikan uang kepada Judas Iskariot. Demikian juga kita ingat juga perempuan ini. Ini juga ada kesempatannya berbuat baik, meminyaki tubuh Yesus sebelum dia dikuburkan. Kan sudah 2. Nah, mungkin yang terakhir lagi, bagaimana juga dengan murid-murid ataupun orang lain? Memarahinya, jangan lakukan itu. Barulah mungkin satu lagi kita lihat, di rumah Simon Kustalah cerita ini, gitu ya. Jadi boleh kita ambil, aku yang mana di sini nanti kalau pulang, kan begitu tadi. Kalau kebangun rohani tadi kan sudah aku ceritakan, itulah kebangun rohani pada malam yang kelima. Sesudah mereka bertobat, itulah perbuatan Yesus dan apa yang kita buat untuk Yesus, untuk mengingat penguburannya dan kebangkitannya dalam hidup kita. Jadi kalau di sini, kalau begitu Simon Kusta mempersiapkan sarana, kan begitu ya? Iya, barulah datang perempuan ini membawa hartanya yang banyak. Disitulah hartanya dihabiskannya. Kan begitu di sini. Iya, baru orang lain memarahi dia. Tetapi Yesus memuji dia. Jadi bisa kita pilih, aku yang mana dalam bidang ini ya? Kan mana tahu Tuhan Roh Kudus kan bisa berbicara kepada kita. Aku belum pernah punya pengalaman seperti perempuan ini. Memang banyak yang kubuat, tapi semuanya apa? Sedikit. Ya, aku sendiri pun tidak menilai harganya, apalagi Yesus, apalagi orang lain. Ini karena orang lain pun terkejut kan dikatakannya. Kenapa diboroskan segini banyaknya katanya. Iya, makanya Yesus katakan, jangan kau susahkan dia, tepat kali yang dilakukannya ini. Itu yang kita senang ya. Apakah kita melakukan pekerjaan yang bisa kita lakukan dan memang Tuhan katakan memang ini bisa kau lakukan, memang 2 peser katanya ya. Tapi itulah semua katanya, kan dipuji Tuhan dia. Bukan saking banyaknya ini makanya dipujinya dia, karena memang ini persiapan untuk penguburannya. Makanya kemarin kalau 1 gelas air saja kau berikan karena dia adalah muridku, kamu tidak kehilangan upah daripadaku. Maka apa yang kita mampu sebenarnya itulah perbuatan kita yang diingat oleh Yesus. Makanya kalau aku cuma satu yang bisa kurasa, khotbah mampu aku, itu sajalah gitu. Kalau mengunjungi bisa nggak sanggup aku kupikir. Tapi kalau berdoa, bisakah? Ya, itu makanya kalau aku bisa berdoa, ya berdoa aku. Kenapa kamu nggak bisa berdoa? Otak ini kan tak kemana lari. Iya makanya. Tapi kalau jujur, waktu safe namanya ya, segar semua, iya ada Tuhan. Ini perlu saya didoakan gitu. Itu enak kurasa, karena itulah perbuatanku kepada Yesus. Berdoa itu kan sama dengan memecahkan milik narwastu atau hanya uang kita hitung. Kurasa tidak. Apa yang berkenaan kepadanya itulah perbuatan yang diingat oleh Yesus sendiri. Bagaimana? Yang mana kita akhiri coba? Kebun rohani? Oke, kita gitu. Masing-masing kita ambil surat tanah. Iya kan bisa. Tapi bukan itu kerasa di sini. Iya, makanya perbuatan perempuan ini harus disampaikan di mana saja Injil. Saya ingat kali ini waktu saya masih mula-mula bertobat. Kenapa dihotbahkan ini kupikir. Dan tahu kalian, uangku tinggal sedikit, aku mahasiswa. Bagaimanalah uangku ini kupikir. Tapi kalau itu dikatakan, ya, ku hitung ongkosku, ku hitung uang makanku, cukup nanti bulannya, oke lah. Ku berikan juga gitu. Makanya ku ingat khotbah ini dalam masa-masa kebun rohani, waktu masih imanku segar. Iya, waktu itu masih bertobat kan enak ya. Dosa diampuni, kuasa setan dikalahkan, berdoa mujizat terjadi. Kalau orang sakit didoakan sembuh. Kan iman kita bagus. Pergi ngajar sekolah minggu, jalan kaki malam-malam pun dari gelandangan hebat kurasa. Gelandangan layani hebat kurasa. Naik sepeda dari tempatku ke sana itu karena dulu kan angkot nggak banyak, ada sepedaku.
Jam 10 naik sepeda aku ke Sambu, itu dari Medan Fair sekarang. Karena di situ aku tinggal belakang itu. Wah, sepeda, pulang lagi tengah-tengah malam. Enak aku rasa. Itu cuma yang bisa kubuat karena ada pasienku tidur di kaki 5. Gitulah maksudnya tadi. Wah, pulang lagi. Nggak kau nanti dirampok orang. Apa dirampoknya kalau sepeda? Paling-paling dirampoknya Injil di sini. Iya, karena kita kemana-mana bawa Alkitab. Wah, Pendeta Doi katanya rencananya ini udah jumpa sekali ini. Pendeta Doi, karena kemana-mana kita bawa Alkitab. Kemungkinan dia orang Batak dilihatnya Alkitab kedua. Pendeta rupanya baru pulang dari persahutan. Itu bayangkannya. Enak berasa. Oh, enak. Itulah sukacita. Masa itu maka ku ingatlah khotbah ini waktu aku tadi membacanya. Itu tahun 1976, 77, 78 sudah berangkat aku meninggalkan kota Medan. Tapi inilah masa-masa kebangunan rohani pada waktu itu. Apa yang kita buat kepada Yesus? Kan gitu ya. Pasti Judas bukan, kan gitu. Yang menghalangi orang melayani Yesus juga kan bukan juga. Jangan nanti kita pulang, jangan halangi dia. Katanya jangan itu. Iya, begitulah kurasa. Sampai disitulah khotbah kita. Mari kita berdoa. Ya, kita doakan supaya bisa kita mengerti kitab suci tadi ya, karena itu yang kita harapkan sekali ya. Kami mengucap syukur kalau cerita Yesus diurapi oleh seorang perempuan ini harus diberitakan di mana saja Injil untuk mengingat dia. Kami mengucap syukur buat pengertian itu. Hal apa saja pun kami buat untuk Yesus tidak pernah dilupakan oleh Yesus. Kami memuji nama-Mu buat iman yang Tuhan taruh bahwa penghargaan-Mu kepada orang yang memberikan minat narwastu untuk persiapan dalam penguburan. Karena waktu nanti penguburan orang buru-buru untuk menurunkan dari kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan kami Yesus. Kami tahu apa yang kami buat kepada Yesus. Dan Yesus mengingatnya. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kami berdoa untuk diri kami sendiri. Peliharakanlah kami dari COVID-19 ini. Jauhkanlah Tuhan si jahat. Dan kami bersyukur sampai hari ini kami masih damai di hadapan-Mu. Demikian juga pemerintahan kami masih bisa mengatur. Sehingga kami masih bisa beribadah. Demikian juga ada harapan mengenai obat COVID-19 ini. Kami terus berdoa supaya secepat mungkin bisa selesai obatnya itu dan bisa kami tertolong. Dan sekali lagi kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Jagailah kami satu persatu daripada si jahat ini sehingga masih ada sukacita kami hidup di hadapan-Mu di bumi untuk menyatakan nama-Mu itu kepada orang lain. Supaya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.